Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik. Jadi, mulai sekarang di channel ini akan ada segmen baru, di mana di segmen ini saya akan menceritakan kisah nyata dari sisi gelap seorang manusia yang kasus-kasusnya lebih kalem dari segmen cerita bergambar dengan format slide dari real footage dan ilustrasi. Tapi tentu saja cerita bergambar masih ada ya. Baik, seperti biasa, tanpa basa-basi lagi, selamat datang di Monolog Arindo Star. Seorang pria bernama Seng Lau adalah seorang politikus dari salah satu partai yang ada di kota Seno, negara Laos. Pada masanya di tahun 1990, beliau termasuk sukses karena bergelut dalam politik saat usianya masih 35 tahun. Ia bahkan digembar-gemborkan akan menjadi seorang menteri dan memiliki masa depan yang cerah. Keluarga besarnya sangat bangga padanya, termasuk sang istri bernama Niam Nom dan 5 orang putrinya. Mereka memiliki banyak anak karena sejak menikah mereka memang terobsesi ingin punya anak lelaki. Namun tiap kali melahirkan yang muncul adalah perempuan. Pada tahun 1992 saat mendapat tugas seminggu ke kota Vientiane, Seng Lau lalu jatuh cinta kepada seorang wanita magang di kantor partai cabang setempat bernama Yep Lis. Gadis berusia 20 tahun tersebut sebagai juru tulis dan sering digoda oleh Seng Lau kala itu. Bahkan setelah tugasnya selesai pun, lelaki tersebut jadi hobi berkunjung ke Vientiane dan mereka akhirnya berpacaran meski tahu bahwa Seng Lau sudah berkeluarga. Gadis itu kemudian hamil dan menuntut pertanggungjawaban. Namun Seng Lau tidak kabur dan berjanji akan menikahi Yep Lis apabila bayi dalam kandungannya sudah terlahir. Benar saja, pada tahun 1993 lahirlah putra Seng Lau dan Yep Lis yang sangat tampan dan sehat lalu diberi nama Early. Maka dari itu, istri Seng Lau mengizinkan suaminya untuk menikahi Yep Lis dan menjadikannya istri kedua. Sepertinya sesuatu yang jahat sudah direncanakan Seng Lau dan Niam Nom. Sebab beberapa waktu kemudian, keduanya membuat gara-gara supaya bisa menceraikan Yep Lis dan mengambil bayinya yang seorang laki-laki. Lalu mereka membuat suatu drama dengan menjebak wanita itu bersama pria lain di dalam hotel bernama On Keo, yang tidak lain adalah orang suruhan mereka. Akhirnya mereka berhasil menjebak Yep Lis. Yep Lis lalu dicerai dan karena uang yang dia miliki, hak asuh Early jatuh kepada Seng Lau. Hal ini seperti melengkapi kehidupan mereka yang memang butuh kehadiran anak laki-laki. Setelah itu, Yep Lis pun tidak pernah lagi diketahui keberadaannya. Sementara Early tumbuh besar menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Tahun demi tahun berlalu hingga semua anak keluarga Seng Lau pun semakin besar. Mereka dikuliahkan di kota Vientiane karena di sana banyak kampus yang bagus dengan fasilitas yang baik dibandingkan di Seno. Tidak terkecuali Early yang berkuliah di Universitas Negeri Vientiane bersama kakaknya yang nomor 3. Nah, karena hobi olahraga sepak bola dan cukup berprestasi di bidang tersebut, dirinya berkuliah sambil mengajar kursus sepak bola di SMP swasta. Bulan Maret 2016, Early pun sudah wisuda dan setelah itu ia sambil mencari pekerjaan sesuai dengan gelarnya. Early masih saja terus mengajar kursus sepak bola, bahkan malah menjadi ketagihan dan menetap dengan profesi tersebut. Sebenarnya, dulu ibunya pernah bercerita mengenai perempuan bernama Yep Lis yang menjadi simpanan sang ayah. Bahkan secara tidak sengaja, Early pernah membaca sebuah dokumen usang dari lemari orang tuanya mengenai perpindahan hak asuh dirinya dari wanita bernama Yep Lis. Namun Early tidak pernah mencari tahu sebab Niam Nom sudah menjadi ibu yang baik, selalu memberi kasih sayang dan perhatian serta mengasuhnya dengan sangat luar biasa. Begitu juga dengan para kakaknya yang selalu menjaganya serta memanjakannya. Maka saat bulan Juni 2016, Early menerima sebuah pesan di akun Facebooknya dari seorang wanita bernama Yep Lis. Dia sangat kaget apalagi perempuan tersebut mengaku sebagai ibu kandung yang mencarinya sejak 22 tahun yang lalu. Sempat menangis, namun Early tidak menggubrisnya. Dia masih sangat sayang pada Niam Nom dan itulah ibu kandung baginya. Namun Yep Lis tidak pernah berhenti terus-terusan mengirimkannya pesan. Sampai pada September 2016, akhirnya sang ayah, yaitu Seng Lau, meninggal karena serangan jantung. Early kembali ke kota Seno dan akhirnya berani menceritakan pada Niam Nom tentang pesan-pesan yang diterimanya dari Facebook.
Disinilah ibunya bercerita jujur sebab pikirnya cepat atau lambat pasti putranya akan tahu kebenarannya. Dia akhirnya mengatakan memang Airly adalah anak dari hasil pernikahan sang ayah dan wanita bernama Yeblis. Tapi tidak pernah sedikit pun Niamnom menganggapnya sebagai anak tiri. Dia selalu menganggap Airly anak kandung, sebagai darah daging dan pangeran dalam rumah mereka. Pemuda itu juga mengatakan bahwa Niamnom adalah ibu terbaik, ratu dalam hidupnya sampai kapanpun. Bahkan Niamnom juga tidak melarang apabila Airly ingin menemui ibu kandungnya. Yang penting, kapanpun dia merasa rindu dan ingin pulang ke pangkuan Niamnom, Airly akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Setelah tahun baru 2017, akhirnya Airly memberanikan diri untuk membalas pesan Facebook Yeblis. Mereka bertemu dan air mata pun tidak bisa terbendung. Meskipun sudah berusia 42 tahun, namun ibunya itu nampak masih sangat cantik dan muda. Sementara lelaki tersebut berusia 22 tahun dan nampak sangat gagah. Bayangkan, 22 tahun tidak pernah bertemu, pasti sangat gemetar rindu. Yeblis bercerita bahwa dia mendapatkan akun Facebook Seng Lau dan Niamnom, maka ia berhasil melacak Airly dan memberanikan diri untuk mengirim pesan. Karena bagaimanapun, yang namanya ikatan batin akan selalu terikat. Keduanya pun saling melepas rindu. Banyak cerita dari Airly tentang masa sekolah dan remajanya yang membuat Yeblis sangat bersemangat, sebab dia tidak pernah tahu pertumbuhan putranya tersebut. Dari sini juga ketahuan bahwa ibunya sekarang bekerja sebagai pedagang es krim di pasar, dan dari situ dia mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Sebenarnya Yeblis tinggal bersama pacarnya yang bernama Tongbai. Namun pria berusia 47 tahun itu kerjanya hanya berjudi dan mabuk-mabukan saja. Karena itu, ia sering diusir sebab hanya pertengkaran yang biasanya terjadi jika mereka bertemu. Hari-hari selanjutnya setelah pulang mengajar kursus sepak bola, biasanya Airly datang ke toko es krim atau mampir ke kontrakan ibunya. Sampai pernah juga bertemu langsung dengan Tongbai, dan lelaki itu malah berani-beraninya meminta uang pada Airly dan membuat dia marah. Airly sempat memukul pacar ibunya tersebut. Maka sang putra memohon dengan meminta Yeblis pindah rumah saja dan memutuskan hubungan dengan Tongbai. Tapi nampaknya hal ini tidak mudah bagi Yeblis yang akhirnya mengaku bahwa punya banyak hutang pada lelaki itu di masa lalu. Nah, karena tidak sanggup membayar, maka Yeblis mau saja menjadi kekasih pria tersebut dengan terpaksa. Pada April 2017, akhirnya Airly berani membawa Yeblis ke kota Seno untuk menemui ibu Niamnom. Kedua wanita itu saling menangis dan berpelukan, cerita panjang lebar, serta saling meminta maaf atas perselisihan mereka 22 tahun yang lalu. Disinilah Airly bercerita mengenai Yeblis yang punya hutang 26 juta kip atau setara 20 juta rupiah kala itu kepada Tongbai. Ia meminta tolong pada Niamnom supaya dibayarkan. Dikabulkanlah oleh sang ibu, maka saat kembali ke Vientiane, Yeblis pindah dan menyewa kediaman baru. Putus hubungannya dengan lelaki tersebut. Dari sini juga ketahuan bahwa saat masih tinggal bersama Tongbai, ternyata sang ibu sering mendapatkan perlakuan kasar. Maka sekarang segalanya membuat Yeblis sangat berlega hati. Selama beberapa minggu hidup dengan suasana baru dan hati senang karena bisa bersatu bersama putranya. Namun ternyata Tongbai mulai datang lagi ke toko es krim dan tahu kediaman baru Yeblis. Lalu sang ibu mengadu yang membuat Airly melaporkan lelaki itu pada polisi supaya menjauhi ibunya sebab dianggap sangat mengganggu. Namun pihak berwenang tidak pernah menanggapi laporannya. Sampai akhirnya Airly pun memilih untuk tinggal di rumah ibunya supaya tidak diganggu lagi oleh Tongbai. Mungkin ini juga kemudian yang menjadi momentum bagi keduanya semakin dekat. Kerinduan selama lebih dari 2 dekade membuat mereka malah saling mengagumi satu sama lain. Bukan sekedar perasaan sayang antara ibu dan anak, namun ada getar-getaran lain yang muncul setiap kali saling berdekatan. Setiap kali melihat Airly membuka baju, rasanya tubuh Yeblis tersentak rindu dengan belayan lembut seorang pria, mengingatkannya pada Seng Lau. Inilah yang kemudian membuat mereka lepas kendali dan berani mengungkapkan isi hati serta membawakan gairah satu sama lain. Semua terjadi tanpa menggunakan akal sehat, yang terpenting terpuaskan. Pada akhir tahun 2017, nampaknya kondisi Yeblis mulai menjadi obrolan para tetangga dan teman di pasar karena wanita itu perutnya tampak besar. Namun orang mengira dia tidak punya suami. Sebagian mengira bahwa Yeblis masih berpacaran dengan Tongbai, padahal itu adalah hasil dari hubungannya dengan putra kandungnya.
Sampai pada Februari 2018, Yeblis melahirkan di rumah sakit Kasemrat yang membuat wanita itu sedih sebab bentuk dan ukuran kepala bayinya sangat besar. Dokter sempat memberitahukan kemungkinan penyebabnya, namun tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa memberikan solusi apa-apa selain menerima keadaan ini. Setelah dibawa pulang pun, nampaknya mereka kebingungan. Early galau karena dia takut diserbu tetangga jika tahu bahwa memiliki anak dari ibu kandungnya, terkhususnya setelah melihat kondisi bayi perempuannya. Seperti ada rencana untuk menghabisi bayi tersebut, namun Yeblis keberatan dengan ide itu. 2 minggu kemudian, Early menangis sambil menelpon ibunya Niamnom. Dia bercerita mengenai keadaan sebenarnya dan mengaku menyesal. Walaupun sempat kaget dan marah, namun sang ibu hanya memberikan nasihat supaya Early dan Yeblis kembali ke Seno supaya dinikahkan secara agama. Sebab di kota Seno tersebut tidak ada yang tahu bahwa itu adalah ibu kandung Early, supaya mereka juga bisa mengurus anaknya dengan baik kelak. Namun sepertinya saran tersebut tidak masuk akal bagi Early. Early malah merencanakan untuk melenyapkan si bayi karena bentuk kepalanya yang sangat aneh. Pada Kamis malam 15 Maret 2018, saat Yeblis tidur, pemuda itu menghabisi bayinya dengan bekapan bantal, lalu membawanya ke sungai serta melemparnya ke arus yang deras. Sekembali dari sana, saat menuju ke rumah, Early mampir di sebuah apotik sekitar jam 11 malam. Di sana ia bertemu dengan Tong Bai yang kemudian meneriaki Early dengan kata-kata kasar. Tanpa peduli, pemuda itu kemudian masuk lagi ke mobilnya dengan perasaan kacau. Tiba-tiba dilihatnya Tong Bai dekat mobil sambil melempar sebuah batu ke arahnya. Lemparan itu memecah kaca depan yang membuat Early mengamuk. Dia menyalakan mobilnya dan segera menabrak pria tersebut. Menurut saksi mata mengatakan bahwa tubuh Tong Bai sempat terlempar ke tanah dan malah dilindas lagi dengan sengaja oleh Early yang kemudian kabur dengan mobilnya. Hal itu membuat warga segera melarikan Tong Bai ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal. Sementara Early kemudian malah menyerahkan diri pada pihak berwajib. Ia mengaku telah menghabisi 2 nyawa sekaligus, yaitu bayinya sendiri dan mantan pacar ibunya. Tentunya Yeblis sangat kaget dengan kejadian ini. Dia langsung menelpon Niamnom yang segera datang untuk menjumpai Early. Bahkan para kakaknya juga ikut hadir untuk memberikan dukungan moral pada si bungsu yang mereka sayangi. Semua sudah tahu mengenai kisah cinta Early dengan Yeblis sampai punya anak, namun tidak dibesar-besarkan. Di kantor kepolisian dengan pasrahnya Early mengatakan bahwa pada malam itu Early mampir di apotik 24 jam untuk beli obat sakit kepala. Dia merasa pusing dengan permasalahan yang terjadi dan ingin bisa tidur karena dirinya sulit terlelap dalam 48 jam terakhir. Tapi di sana ia bertemu dengan Tong Bai yang memaki dengan kasar dan tuduhan-tuduhan. Tidak dihiraukan, malah mengejar ke parkiran dan melempari mobilnya dengan batu. Dan bahkan menantang dengan sengaja berdiri menghalangi di depan kendaraannya seakan tidak memberikan jalan. Hal itu membuat Early yang sedang berpikiran kacau sehabis menyingkirkan bayinya menabrak Tong Bai dan melindasnya berulang kali. Dalam persidangannya, Yeblis juga mengaku bersalah karena berhubungan dengan putra kandungnya. Entah mengapa rasa rindu yang ada malah tumbuh menjadi cinta dan hasrat yang berbeda katanya. Saat mengandung bayi beberapa bulan, Yeblis sudah ingin menggugurkannya, namun tidak tega dan Early juga berjanji akan menerima anak tersebut. Tetapi yang lahir adalah sosok yang mereka anggap cacat yang membuat keduanya terpukul. Saat itu Yeblis mengaku tidak tahu jika Early punya rencana ingin menghabisinya, maka ia sempat kebingungan kalau malam kejadian tidak melihat si bayi di kasur. Ia berpikir mungkin sedang diajak cari angin oleh Early, dan ternyata yang ada adalah sebuah peristiwa yang mengerikan. Sampai pada hasil keputusannya, per hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, Hakim di Pengadilan Tinggi Kota Vientiane menyatakan bahwa Early bersalah dengan sengaja menghabisi 2 nyawa sekaligus dan menerima tuntutan kejahatan tingkat 1. Lelaki berusia 22 tahun tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara Yeblis juga terkena sanksi perbuatan tercela atas perilakunya bersama sang putra. Dan wanita berusia 43 tahun ini divonis 2 tahun kurungan penjara. Mungkin ini adalah hukuman bagi mereka karena telah menyalahi kodrat yang telah ditetapkan. Semoga sepasang ibu dan anak ini dapat menjadi orang yang lebih baik lagi setelah keluar dari jeruji besi. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.